Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pesugihan kandang bubrah. Bagaimana sih metode tata cara berdoa? Apakah itu menyembah setan, hantu, gendruwo dan lain sebagainya? Sudah pasti bukan. Kita selalu terjebak dengan rumor-rumor, kata-kata yang seram dari orang-orang yang tidak paham. Pesugihan kandang bubrah ini kita ngalah berkah di sana. Kita hadir di sana, di tempat punden atau keramat tersebut, kita doakan. Leluhur kita yang ada di sana kita doakan supaya leluhur kita ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah kita mendoakan leluhur kita sendiri, leluhurnya orang Indonesia ini, leluhurnya orang Jawa ini, lalu kita bermohon kepada Gusti Allah, Gusti Kang Akarya Jagat, supaya rezeki kita dimudahkan, supaya rezeki kita dilancarkan. Kita minta kepada Allah, dan atas izin Allah lah, maka energi yang ada di tempat tersebut, pancaran energi yang ada di punden atau keramat tersebut terserap di dalam tubuh kita. Nah, di sini akhirnya apa yang terjadi setelah kita menyerap energi tersebut? Akhirnya persentase untuk kita meraih tujuan kita ini menjadi lebih besar. Karena ada energi lain yang membantu kita. Dan perlu teman-teman ketahui, setelah melakukan doa, ya kita harus cepat-cepat pulang. Supaya energi yang ada pada diri kita ini tersimpan kuat dan akhirnya sampai rumah. Itu syarat yang paling penting. Dan setiap 1 tahun sekali kita percantik rumah kita. Namanya saja kandang bubrah. Sebenarnya kata-kata kandang bubrah itu satu sanepo, atau sebuah kata yang banyak mengandung arti. Kandang itu sendiri namanya rumah hewan. Bubrah itu rusak. Makanya di situ kita dianjurkan untuk memperbaiki atau mempercantik rumah. Seharusnya nggak perlu kita mempercantik rumah. Namun dari abad 15, leluhur kita sudah melakukan seperti itu. Kalau kita mempercantik rumah, kita memperbaiki rumah, otomatis kan kita ini punya biaya. Inilah yang saya maksudkan. Jadi kalau kita punya biaya, berarti rezeki kita ini lancar. Nah, itu makna atau kata yang terkandung pada pesugihan kandang bubrah tersebut. Kalau cuma 1 tahun sekali ngecat rumah kan ya wajar. Biasanya saya setiap tahun memang saya ngecat rumah di bulan Ramadan. Nah, itu sahabat ya. Terus untuk sahabat Kitum Pamungkas, biasanya teman-teman yang saya antar itu saya kasih pilihan. Pertama, saya dampingi dengan biaya yang boleh dibilang lumayan mahal. Biayanya ini untuk apa? Untuk transportasi saya. Rumah saya ini di Batam.
Saya harus naik pesawat terbang ke Solo atau ke Surabaya, pulang pergi. Terus saya membawa persyaratan khusus yang saya yakini ini mampu mendorong, mempercepat energi itu supaya turun, supaya bisa tersedot oleh panjenengan. Berapa kali harus berangkat ke sana? Kalau melalui pendampingan saya cukup sekali. Namun sejatinya sebenarnya bukan hanya satu kali. Kenapa? Karena saya datang ke sana itu berkali-kali. Setiap saya datang ke sana diajak oleh orang, dan orang-orang yang sudah pernah saya antarkan ke sana, saya doakan lagi di sana tanpa biaya lagi. Jadi biayanya satu kali saja. Saya bisa mendoakan panjenengan bisa sampai 10, 20, sampai 100 kali. Itu sahabat ya. Jadi teman-teman harus pahami ini. Panjenengan nggak ikut hadir di sana pun nggak masalah. Tapi nama panjenengan saya catat. Nah, nanti saya doakan panjenengan yang sudah pernah saya antarkan tuh di sana. Kalau saya pergi ke sana, misalnya panjenengan berangkat sekarang, terus misalnya minggu depan saya berangkat lagi, sampai nanti saya doakan lagi panjenengan nanti yang sudah berangkat ini juga. Makanya berdoanya sebenarnya bukan hanya satu kali, namun berkali-kali. Nah itu ya sahabat yang perlu dipahami. Selanjutnya panjenengan kalau saya dampingi, memang betul-betul saya dampingi sampai berhasil. Ada yang mengatakan, ada yang ragu. Kalau ragu harus telepon. Jangan malahan memfitnah. Ini nggak ada sama sekali kebohongan, nggak ada. Ini sudah ada sejak abad 15. Kalau panjenengan nggak percaya, panjenengan nggak yakin, ya nggak apa-apa, nggak usah percaya. Yang pasti di sana setiap hari penuh orang, apalagi di malam-malam tertentu, di malam Jumat itu penuh orang. Dari pagi sampai besok pagi itu penuh antri. Jadi untuk sahabat Kitun Pamungkas, jangan mendengarkan suara sana, suara sini yang katanya ada tumbal. Nggak ada yang katanya harus menyiapkan kamar khusus. Nggak perlu. Untuk apa? Yang katanya nggak boleh sholat, nggak boleh ibadah, nggak boleh sembahyang. Siapa yang bilang? Yang bilang itu hanya kreator-kreator, bukan pelaku spiritual. Jadi mereka nggak paham. Ya mereka ingin videonya ditonton orang rame, ya menakut-nakuti supaya orang takut. Kalau nanti kita kejar dengan pertanyaan, misalnya tumbal, siapa yang pernah jadi tumbal? Pasti nggak akan bisa menjawab, masih katanya nanti, katanya nggak ada ujung pangkalnya. Begini sahabat, kalau kita memang sudah dijemput sama Allah, nyawa kita sudah diambil sama Allah, ya sudah kita ridho, gitu. Yang pasti di sini kita bukan menyembah setan, menyembah hantu, menyembah gendruwo dan lain sebagainya. Ya, kita di sana sekali lagi kita berdoa, mendoakan orang yang disemayamkan di sana supaya diterima di sisi Allah. Mantranya sudah saya buat di video-video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita minta kepada Gusti Allah, ya Allah, lancarkanlah rezeki saya ya Allah. Nah, disitulah energi yang bersifat kekayaan tadi tersedot. Dan teman-teman perlu ketahui dan perlu pahami, apapun yang terjadi di dunia ini atas izin Gusti Allah, Gusti Kang Akarya Jagat. Nggak ada yang lepas dari kekuasaan yang maha kuasa ini. Semua atas izinnya. Nah, itu ya sahabat ya. Jadi teman-teman pasti bisa pahami.
apa yang saya sampaikan. Karena pertanyaannya ini semakin hari semakin terus muncul. Jadi teman-teman kalau nonton video, saya sarankan panjenengan nonton video kepada ahlinya. Jangan kepada orang yang hanya bisa cerita tapi tidak mengalami. Saya itu sering ke sana, mengantarkan banyak sekali orang. Jadi saya mengalami sendiri dan saya bisa berdoa sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Jangan cuma cerita bagaimana tata cara doanya, nanti nggak paham. Nah itu ya sahabat ya. Nah di sini untuk sahabat Kitronel Pamungkas nggak perlu takut-takut. Kita berdoa mendoakan leluhur kita sendiri. Salahnya di mana kita berdoa? Misalnya mendoakan orang tua kita, kakek nenek buyut kita, canggah kita, dan yang paling atas. Leluhur asli. Ya, leluhur kita sendiri, mosok nggak boleh ya, padahal inilah tempat kita cari makan, di negeri inilah tempat kita dilahirkan. Waktu kita lahirkan itu kan tanah disiram oleh darah kita, tumpah darah kita, tanah tumpah darah kita. Nah itu sahabat ya, jadi salahnya di mana? Sudah pasti nggak ada salahnya. Ya, panjenengan datang ke sana mau doa dengan cara agama A, B, C, D, boleh, nggak masalah. Nah, kalau berdoa dengan cara agama, salahnya di mana? Itu. Ya, kalau saya berdoa dengan cara kejawen tentunya, karena ini yang saya antarkan kan multi agama. Ya, yang menganut agama apa saja bisa saya antarkan. Nah, kejawen itu adalah doa pemersatu umat, segala macam umat. Dan sekali lagi, video ini saya buat tidak ada kaitan dengan agama apapun. Ya, jadi nggak ada kaitannya dengan agama apapun. Ini adalah kearifan lokal. Ya yang dipercaya oleh orang-orang pendahulunya orang Jawa. Dari abad 15 sudah ada. Nah itu sahabat ya. Jadi seperti inilah tata caranya. Dan cerita yang sebenarnya. Kalau panjenengan percaya dengan saya monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa. Sekali lagi informasi ini tidak ada paksaan. Karena sifatnya supranatural, susah mau dijelaskan dengan kata-kata kalau orang memang tidak percaya atau tidak yakin. Baik sahabat, mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.